siang. Halo teman-teman, kami dari kelas 9C SMP Negeri 1 Singosari. Kami akan melakukan debat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mirza Ratna Istina, nomor absen 18 selaku moderator. Saya Rafael Tesadisti, nomor absen 26 selaku tim dari Pro. Saya Rahmatullah Fatih Khairul Anwar, nomor absen 24 dari tim kontra. Saya Lukis Afyan Ma'arif dari absen nomor 17 selaku tim penyimpul. Kami akan melakukan debat dengan topik Holocaust. Holocaust merupakan penganiayaan dan pembantaian sistematis yang disokong negara terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa oleh rezim Nazi Jerman dan sekutu serta para kaki tangannya. United States Holocaust Memorial Museum menetapkan periode 1933 sampai 1945 sebagai rentang tahun kejadian Holocaust. Era Holocaust dimulai pada Januari 1933 ketika Adolf Hitler dan Partai Nazi naik ke tampuk kekuasaan di Jerman, dan berakhir pada Mei 1945 ketika kubu sekutu mengalahkan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Holocaust terkadang juga disebut sebagai Shoah, yakni kata Ibrani yang berarti malapetaka. Sekarang kita beralih kepada pendapat tim pro dan kontra. Tim pro silahkan menyampaikan pendapat Anda. Holocaust telah dibuktikan oleh dokumen-dokumen milik Jerman untuk bukti dan menghindari tuduhan bahwa semuanya telah didasari pada kesaksian pribadi. Pihak penuntut juga mengajukan bukti-bukti berupa artefak, diagram, dan juga foto-foto yang diambil oleh fotografer Nazi di kamp-kamp konsentrasi. Tapi menurut saya, Holocaust itu tidak benar-benar terjadi karena tidak adanya dokumen resmi soal Holocaust. Tetapi detail mengenai mesin-mesin pembantaian seperti kamar gas dan keberadaan para Nazi terkuak di persidangan Nuremberg. Di persidangan Nuremberg ditayangkan film yang dibuat oleh Nazi sendiri sebagai bukti kejahatannya. Tentara dan polisi Jerman juga banyak memotret dan membuat potongan film operasi Jerman terhadap kaum Yahudi dan warga sipil lainnya. Tetapi, pria yang bernama Arthur Butch dari Notes of the 20th Century menyatakan bahwa kamar gas yang digunakan mereka itu memang benar. Tetapi, mereka menggunakan kamar gas itu bukan untuk membunuh, melainkan untuk membersihkan pakaian dari kutu-kutu. Peneliti lain bernama Fred Deutler, yaitu ahli konstruksi dari Amerika, juga menyatakan bahwa tidak mungkin kamar gas itu digunakan untuk membunuh. Di Nuremberg, ini menjadi bukti visual yang kuat atas kejahatan para Nazi. Misalnya, salah satu penuntut dari pihak sekutu menyerahkan laporan strup yang berisi diantaranya lampiran album foto yang diambil atas perintah pimpinan SS dan polisi Jugendstrup untuk mendokumentasikan pengentasan yang dilakukannya terhadap pemberontakan gitu Warsawa pada musim semi tahun 1943. Menurut perhitungan Strup sendiri, tentaranya menangkap lebih dari 55.000 orang Yahudi dan membunuh sekitar 7.000 orang Yahudi, serta mengirim 7.000 lebih ke pusat pembantaian. Seorang pria yang bernama Paul Rasinier, yaitu korban Holocaust yang selamat, melakukan bantahan tentang Holocaust. Ia menuliskan bahwa tidak ada penyiksaan di dalam kamar gas. Yang kedua, orang yang meninggal tidak sebanyak yang terklaim. Ada juga literatur oleh Robert Swell Morrison, yaitu profesor dari University of Jones, menyatakan bahwa orang yang meninggal diketahui terkena tipes, bukan dibunuh. Tetapi para saksi mata Holocaust itu sendiri menyatakan bahwa mereka melihat mesin-mesin pembantaian seperti kamar gas di Auschwitz, dan juga kekejian Einsatzgruppen dan polisi serta SS lainnya. Serta mereka juga menyaksikan penghancuran di ghetto Warsaw. Para penyangkal berargumen bahwa tak ada dokumen yang menguraikan tentang Holocaust atau dokumen yang ditandatangani oleh Hitler sendiri. Mereka juga menyatakan bahwa dokumentasi yang berisi proses pengerusakan tersebut adalah dipalsukan atau disalah tafsirkan. Para pelaku yang masih hidup diinterogasi, dan tak ada satupun yang membantah kejadian Holocaust atau mengingkari kejadian Holocaust.
Kebanyakan dari mereka melepaskan dari tanggung jawab pembantaian. Tetapi para penyangkal bersikeras bahwa pihak sekutu menyiksa pelaku kejahatan agar memberikan kesaksian tentang peran mereka dalam proses pembantaian. Korban selamat yang bersaksi dalam kejahatan tersebut berdusta untuk kepentingan mereka pribadi. Itu saja pendapat dari tim pro dan kontra. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, karena sudah mendapat pendapat dari tim pro dan kontra, maka sekarang waktunya penyimpul untuk mendapatkan kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini. Sekarang saya persilahkan penyimpul untuk menyimpulkan apa sih kesimpulan dari yang kita bahas hari ini. Kesimpulannya adalah seiring dengan berkembangnya teknologi, zaman semakin canggih dan manusia semakin cerdas dan bijak. Maka kita sebagai generasi masa kini tentunya akan menjadi harapan bangsa di masa depan. Kita sebagai generasi di masa depan tidak boleh menelan dan menerima apapun secara mentah-mentah, termasuk tentang kebenaran sejarah yang banyak dipelintir sedemikian rupa. Kepercayaan tentang Holocaust ini dikembalikan lagi kepada masing-masing individu. Jika menganggap bahwa peristiwa ini memang ada tidak masalah, begitupun jika menganggap ini hanyalah bualan belaka dengan tujuan sukses. Oke, jadi itu aja ya kesimpulan dari kami. Nah, dengan ini maka debat kita juga berakhir kawan-kawan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Perkenalkan, nama saya Revanti Sadisti, nomor absen 26 selaku member pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuktikan oleh dokumen-dokumen milik Jerman. Waduh, ya apa sih? Halo guys. Aduh ya apa sih? Setelah hati dari warga sipil lainnya. Pause. Oh, iya. Iya, selama apa ya? Ayo, Pak. Aduh, iki. Kepercayaan tentang kebenaran sejarah yang satu. Behind the scene. Yo. are only a shot away from me to be my everything. 'Cause you are only a shot